ternyata ketika SMA, Dusik dan juga Hyejin pernah bertemu secara tidak sengaja, di mana ketika Hyejin mau membeli susu, uangnya kurang 100 won. Lalu ditambahin sama Dusik, alhasil dia bisa menikmati susu tersebut. 이렇게 더하면 1,400. Akhirnya Sung Hyun langsung memperkenalkan diri secara langsung kepada para warga. Jadi mereka semua berkumpul sambil makan malam dan ditraktir sama Sung Hyun langsung. Dia pun langsung memberitahu apa yang akan dilakukan sama dia di desa itu. 수표 지성현 PD님. 갯마을 배짱이라고 새 예능. Dia dan juga Hyejin memang saling kenal karena mereka dulunya berkuliah di tempat yang sama. Sung Hyun itu adalah seniornya Hyejin. Dan ketika mereka sangat akrab banget, kelihatan Dusik selalu memotong pembicaraan mereka berdua. 안 그래도 얼마 전에 너랑 완전 닮은 뒷모습 보고 맞아? 그 병원 내가 구해줬잖아. 내가 인테리어도 해줬다고. Kemudian Namsuk yang sadar akan hal itu, dia mendekat ke sana dan langsung mengompor-ngomporin. 그냥 평범한 그런 대학 선후배 같진 않아. 입만 나불거리고 있길래. Setelah selesai acara tersebut, Sung Hyun dan Dusik mengantarkan Hyejin. Kemudian tiba-tiba Dusik mengajak Sung Hyun untuk minum berdua. Hyejin mengatakan bahwa dia ingin ikut bergabung bersama mereka karena Hyejin takut kalau Dusik menceritakan hal yang aneh kepada Sung Hyun mengenai dirinya. Lalu pas mereka ngobrol, Sung Hyun pergi ke toilet. Hyejin pun berkata ke Dusik untuk jangan memberitahu hal aneh kepada Sung Hyun tentang dirinya. Saat Sung Hyun keluar toilet, dia melihat Dusik dan Hyejin pegangan tangan. 나만 빼고 여기로 데려오려던 저희가 뭐야? 말라고. 칼 들었어. 지금 장난치고. 잘 다녀왔어요? Di sisi lain, di mana di sini temannya Hyejin, rencananya ingin mengajak Yunchul mau makan bareng, tapi ternyata Yunchul lagi diet. Hyejin dan juga Sung Hyun mereka asik mengobrol. Saat ngobrol, mereka selalu disela sama Dusik, tapi mereka berdua tetap aja nggak menghiraukan Dusik dan lanjut ngobrol berdua sampai-sampai Dusik udah bosen dan kelihatan kesel sama Hyejin dan juga Sung Hyun. 내가 알던 혜진이랑 완전 똑같아. 게임을 시작하지. Setelah itu biar nggak bosan, mereka pun langsung main permainan, di mana siapa yang kalah, maka dia harus minum kopi dengan minyak ikan. 자, 뭐야? 햄버거 커피야? 선배. Mereka pun bermain game sampai larut malam, dan mereka pun sampai mabuk. 쇼테리 요크쇼, 테리어 요크쇼테. 딸기. Dan setelah mereka mabuk berat, Hyejin pun hampir pingsan, sedangkan Sung Hyun tepar. Kemudian Hyejin mencari Dusik, dan dia pun menemukan Dusik di luar. Hyejin pun memutuskan untuk pulang, tapi ternyata dia malah ikutan tepar bersama Dusik dan juga Sung Hyun hingga besok pagi. Pas dia bangun, dia kaget banget. Di sebelahnya ada 2 orang laki-laki. Dia pun langsung keluar dari rumah itu. Lagi dan lagi, Namsuk melihat Hyejin keluar dari rumah Dusik dan bersamaan dengan Sung Hyun. Setelah Hyejin pergi keluar, Dusik menanyakan kemana Hyejin. Dusik mengajak Sung Hyun untuk makan mie. 때문에 깼어요? 아니야. 라면 먹고 갈래? 너 먹기 싫으면 먹지 마. 미안. Setelah itu Sung Hyun bersama dengan timnya memutuskan untuk melakukan survei untuk melakukan acara mereka. Dan seperti biasa, mereka dipandu sama Dusik untuk memperkenalkan daerah-daerah di sana, agar mereka bisa memutuskan mereka mau syuting di mana. 나도 잘 부탁해. 초면에 반말? 알지. 내고 요 평생 Ternyata mereka memutuskan untuk menyewa rumahnya Nenek Gamri. Tapi Nenek Gamri keras kepala, dia nggak mau sama sekali meminjamkan rumahnya. Walaupun dijelaskan sama Sung Hyun, Nenek Gamri tetap nggak mau meminjamkan rumahnya kepada mereka. 게 아니라 빌려주십사 필요하시는데 제가 억지로 설득하고 강요하면 Mereka udah capek, dan juga Sung Hyun tiba-tiba kelaparan. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan,
Dan hebatnya kelakuan Sung Hyun sama si Dusik hampir sama ketika mereka juga makan yang enak. Sampai-sampai timnya pun hanya menghela nafas melihat kelakuan Dusik dan juga Sung Hyun. 뭐 커미션 받는 거 아니야? 여기 뭐 지분 있어? 이건 마치 쌍위일체. 선배! 이거 다 주세요. 강냉이 그리고 요거는 근데 한 번만 써보세요. 15년 전 유초이가 공 하네. 그러니까 영국 들어와 있다는 걸. 버무다? Setelah itu teman Hyejin masih berusaha untuk mendekati Yunchul, di mana dia beli lotre 2 dan satu lagi dikasih untuk Yunchul, dan mengatakan bahwa jika Yunchul menang lotre, dia harus mentraktir Pyomi. Sementara itu, Hyejin pergi ke rumah nenek Gamri karena dompet nenek Gamri tinggal di kliniknya dia. Lalu dia mengembalikan dompet tersebut. Waktu dia mau pulang, tiba-tiba Dusik mengatakan kepada nenek Gamri bahwa Hyejin bakal ngebantu untuk mencuci selimut. Akhirnya mereka berdua pun ngebantu nenek Gamri untuk mencuci selimut. 왜 세탁기 놔두고 이런 원시적인 방법으로 Karena Hyejin dan juga Dusik membantunya untuk mencuci selimut, akhirnya nenek Gamri memberikan mereka makanan. Saat itu tiba-tiba aja Sung Hyun pun datang ke sana, di mana dia belum menyerah kalau dia pengen banget menyewa rumah nenek Gamri. Dan akhirnya pun dia memberikan hadiah kue kepada nenek Gamri. Ternyata pada saat itu Sung Hyun juga ngebawa temannya dia untuk datang ke sana, yaitu adalah idol kesukaan Juri dan Hyejin, yaitu adalah Juni. 뭐 잠깐 인사라도 하고 가라고 할까? 여기서 밥 먹고 가요. 그래도 돼요? 치료해주셨던 치과 선생님 맞으시죠? 준이 오빠 오는 거 맞아요? Kebetulan pada saat itu, Hyejin langsung ditanya sama si Juri. Dan Hyejin pun mengabarkan bahwa Juni lagi ada bersama mereka di rumah nenek Gamri. Oleh karena itu, si Juri pun mengatakan kepada ayahnya untuk mencubit pipinya. Apakah benar ini mimpi atau memang kenyataan bahwa dia sebentar lagi bakal ketemu dengan Juni. Dan setelah dicubit sama ayahnya, Juri sadar kalau itu adalah kenyataan. Dia pun langsung pergi ke sana. 아빠 빨리 내 벌 좀 꺼져봐봐 빨리. 제일 맛있어요. 이거 내가 Dan ketika itu, Juri langsung gemeteran dan juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dia cuma berdiri dan juga sampai cegukan melihat seorang idol kesayangannya dia ada di depan matanya. Apalagi Juni kenal banget sama Juri. Dia cuma terdiam dan tersipu malu. 줄이 14살 맞죠? 괜찮아요? 이거 물이라도 좀. Selesai mereka makan, Sung Hyun menawarkan untuk mencucikan semua piring yang ada di sana. Dan di sini terungkap sebuah fakta di mana di sini Dusik baru tahu kalau Hyejin pernah mengalami kram leher karena kecelakaan yang dialami sewaktu dia SMA. Kemudian besoknya, nenek Gamri mengatakan kepada Dusik. Akhirnya dia menyetujui agar rumahnya dipakai sementara oleh timnya Sung Hyun untuk melakukan syuting. Akhirnya Sung Hyun berhasil dan usahanya tidak sia-sia untuk membujuk nenek Gamri. 언니랑 오빠랑 예전처럼 지내. Selain Hyejin, temannya juga mendapatkan makanan dari Yunchul. Ternyata Yunchul memenangkan lotre yang diberikan oleh temannya Hyejin. Dia membelikan makanan untuk temannya Hyejin, yaitu ayam panggang listrik yang dia suka banget. 선생님 잠깐만 여기서 좀 5,000원 당첨됐습니다. Dusik memberitahukan kepada Sung Hyun bahwa nenek Gamri sudah menyetujui mereka memakai rumah itu untuk sementara waktu selama syuting. Dan di sela pembicaraan mereka, Sung Hyun menanyakan kepada Dusik, apakah Hyejin memiliki pacar atau tidak. Muka Dusik langsung berubah. 없었어. 내부 인테리어도 작은 거라도 변경할 시에는 무조건 원상복구 해준다라는 특약사항. 혜진이 만나는 사람 있어? 없는 것 같은데? 다행이다. Ternyata ketika malam mereka di rumah Dusik, Dusik dia keluar. Ternyata
Hyejin mencari ke sana dan tiba-tiba Dusik mengatakan dalam keadaan tidak sadar, dia mengatakan bahwa Hyejin jangan pergi. 가지 마. 가지 마. 아무 데도 안 가.